antara diameter silinder. Nah, ini diameter silinder nih. Dengan diameter pistonnya. Oke. Jadi normalnya tadi minus ya? Minus sampai 0,5. Ya, 0 plus minus 5. Ini kan sering kita membicarakan berebet nyendat. Ya. Ini apa sih bedanya? Berebet dan nyendat itu? EVT macet itu mesinnya agak getar. Biasanya posisinya itu ini bagian ujungnya maju kayak gini dan nggak mau balik. Selain daripada piston dan silindernya ini yang terganggu, Ya. bisa dari ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia dimanapun berada, selamat sore. Masih dari sekitar Yogyakarta. Nah, perkembangan mobil-mobil terbaru sekarang ini sudah banyak mengupgrade teknologi-teknologi yang diterapkan di mesin-mesin yang keluaran 2000-an ke atas ya. Nah, seperti apa yang mau kita bahas di sore hari ini? Bagaimana merawat kendaraan-kendaraan yang sudah banyak upgradean teknologi yang mungkin kita harus mengetahui dan mengenalnya. Apa kabar Mas Ilham? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nih sore-sore pekerjaan masih banyak saya lihat Mas Ilham nih. Iya Pak, Ya. banyak banget customer kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Mas Ilham kan sekarang ada banyak sekali mobil-mobil keluaran baru sudah mengadopsi banyak teknologi-teknologi yang diterapkan di dalam mesinnya. Mungkin di dulu zaman tahun berapa? Tahun 80-an ya. Terus ke 2000 gitu kan teknologinya belum terlalu banyak perubahan. Nah, sekarang kan perubahannya sangat besar sekali. Ada teknologi-teknologi dan apalagi sudah ada ECU ya. Iya, benar Pak. Nah, ini kemarin sebenarnya udah kita bahas 2 kali. Yang mau kita ulang lagi hari ini. Oke, tapi perbedaannya kita ingin lebih detail lagi. Apa sih? Bagaimana sih cara kerja di dalam dari apa namanya? Yang sekarang itu kalau Toyota sebutnya ada VVTi. Kalau Nissan ada IVT ya. Terus kalau Honda iVTEC ya. iVTEC ya. Oke. Nah, ini gimana Mas Ilham nih? Simple sih Pak untuk perawatannya. Rutin ganti oli aja. Cuma itu aja. Kenapa? Seperti yang udah sering kita obrolin teman-teman. Bahwasanya ketika oli jarang diganti itu kan menyebabkan engine slug ya, atau mesinnya berlumpur. Ya. Ketika mesinnya berlumpur itu salah satu yang bisa terganggu ialah ini Pak, IVT Pak. IVT-nya biasanya bisa macet. Ada pengaruh ya berarti ya? Ada Pak, ketika IVT macet itu mesinnya agak getar, kayak mendekati berebet kayak gitu. Tapi ketika diakselerasi kadang bisa bagus, kadang enggak. Nah, ini sebentar sebelum kita jauh. Sebenarnya ini Pak, tahu uang koin? Itu kan satu sisi beda ini ya. Beda warna, beda gambar ya. Oke. Kalau untuk berebet sendiri kan itu sebenarnya udah yang lebih parah dibanding yang nyendat. Kalau nyendat lebih ke gejala awal sih Pak. Ketika nyendat mungkin lama-kelamaan bisa jadi berebet. Tapi tergantung lagi dari mana sumber dari menyendat atau berebet tadi. Oke. Jadi awalnya itu lah nyendat dulu. Ya, bisa. Lama-kelamaan katakanlah ini protektor coil yang bocor. Kerusakannya baru nitik kebocorannya. Nah, ketika kebocorannya nitik itu ada nyendatnya. Tapi kalau ketika udah protektor coilnya udah terbakar hampir menyeluruh, itu berebetnya parah banget Pak. Kalau pas nitik mungkin ketika akselerasi awal atau kecepatan tertentu, kalau udah terbakar semua, alias kerusakannya udah parah, itu terus-terusan berebetnya. Jadi nggak harus diselesaikan baru hilang gitu ya. Tapi kalau dia nyendat itu cuma di kondisi tertentu berarti. Siap, baik. Nah, sekarang udah jelas nih berebet dan nyendat. Oke. Nah, kita masuk kembali lagi kepada IVT ini ya. Ketika IVT
tadi kan seperti yang saya katakan, Ya. ketika mesin berlumpur terus T-nya bisa macet, efeknya bisa mendekati berbet, mendekati nyendat juga. Oh, Nah, ketika ini pas di scan itu ada yang namanya bagian IVT, itu satuannya derajat CA, Pak. Ketika itu satuannya udah melebihi batas, kalau batasnya kan 0 plus minus 5. Kalau ketika ini macet bisa di 12 derajat CA, 16 derajat CA, dan lain sebagainya. Ketika macet, itu biasanya posisinya itu ini, bagian ujungnya maju kayak gini dan nggak mau balik. Oh gitu, nggak mau mundur. Ya nggak mau. Harusnya kalau udah maju mundur lagi. Oke. Nah itu disebabkan oleh ini tadi apa namanya? Lumpur tadi. Ya, gimana prosesnya kok bisa seperti itu? Kecil-kecil ya lubangnya, Pak. Maksudnya antara diameter silinder. Nah ini diameter silinder nih. Dengan diameter pistonnya. Ketika di sini ada kerak, kan bisa nyumbat, mengganjal ya. Oh. Padahal tugasnya kan tadi maju mundur ya? Iya. Fungsinya cuma ini maju mundur doang. Selain daripada piston dan silindernya ini yang terganggu, bisa dari ini, Pak, pegasnya ini. Pegasnya ini di area sini. Sebenarnya tertutup sih, Pak. Nah, makanya kenapa kok ketika mesin posisi berlumpur, ini IVT bisa bermasalah di area sini. Terlalu banyak endapan oli yang berlumpur tadi. Iya, betul banget. Nih, jadi ketika banyak endapan, pegas yang ada di pistonnya ini nggak mau main. Jadi macet. Pegasnya sebenarnya yang macet ya? Iya, pegasnya. Bukan pegasnya ini apa namanya? Apa sih? Jadi kendor ya? Apa namanya? Ya, lemah atau lemah ya, bukan? Bukan sih, Pak. Biasanya lebih ke terganjal di area pegasnya ini. Tadi permasalahannya adalah di awal tadi permasalahan berhubungan dengan oli yang berlumpur. Oli yang berlumpur membuat ini macet. Ya. Nah, kalau sebenarnya ini bisa dibuka atau memang nggak dibuka sebenarnya? Seharusnya sih nggak ada anjuran untuk dibongkar seperti ini ya, Pak ya. Oh ya, ini kalau ini gimana nih prosesnya? Nah, ini karena udah bener-bener macet dan tidak bisa lagi biasanya kan diketok-ketok ya? Kalau biasanya diketok-ketok bisa sembuh. Ini enggak, Pak. Ketika tadi diketok-ketok dia cuma maju kayak gini, nggak bisa balik. Baliknya pun keras ketika didorong tangan kayak ternyata setelah dibuka area sini, area pegas itu banyak kerak oli yang mengganjal. Ya, betul sekali. Terus sekarang gimana? Apakah ini masih bisa dipakai karena udah dilepas? Nah, pastinya bisa, Pak. Oh ya, alhamdulillah masih bisa pakai. Iya. Jadi diapain nanti nih prosesnya? Ini udah kita bersihin. Ya ini cuma tinggal masang doang. Oh, tinggal pasang aja. Terus kita cek kinerjanya. Kalau masih bisa. Kalau selenoidnya masih bagus, aman sih, Pak. Masih bisa dipakai. Tadi juga ini sudah kita cek selenoidnya, kita main-mainkan juga aman. Insya Allah kita rakit kembali, mobil beres. Baik. Sebenarnya ini cara yang seperti ini tidak dianjurkan ya. Cuma karena tadi ada kemacetan yang parah ya. Benar. Biasanya kalau kita lihat video-video yang lain, nanti kita lampirkan linknya ya. Oke, di atas ini. Di atas situ. Nah, linknya itu biasanya diketok-ketok tuh. Iya. Mas Ardi, apa lagi? Sama Mas Elin ya. Mas Elin ya diketok-ketok sampai keluar suara kodok istilahnya. Tok 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 gitu ya. Oh, ini udah nggak ada keluar suara kodoknya nih. Suara kodoknya itu dari sini, Pak. Dari mana tuh? Ini kan bisa maju mundur. Iya. Maju, ini mundur. Nah, ketika digoyang-goyang. Oh. Bentar. Biar tahu, biar dengar suaranya. Nah, kenapa pas kita anjurkan ini digedor diketok-ketok? Itu agar posisi ini pistonnya main, kerak-kerak yang ada di area pegas itu bisa hancur lah katakanlah karena kegoyang-goyang kayak gini. Iya, betul Sobat Happydia. Kalau yang biasa kita lakukan, kalau kita lihat video-video yang lama,
Kan sebenarnya cuma disemprot dari sini Mas ya? Ya, semprot lubang-lubang ini, Pak. Nah, sedangkan Pegasnya kan ada di sini. Ya, Ketutup. tertutup. Oh, oke. Ini cuma ada satu bolongan yang menuju ke pegas, Pak. Oh, cuma satu ini ya? Cuma satu ini. Oke. Nah, pertanyaan saya Mas, kok bisa oli berlumpur tadi itu adanya di balik ini? Masuk dari celah-celah Ya. silinder tadi berarti? Sebenarnya di area ini kan posisinya ada di head ya. Ya, di head. Di head itu ada lubang-lubang kecil sebenarnya. Dan setiap lubang itu ada jalurnya masing-masing. Jadi lubang itu kan dari bawah pompa. Ya. Kotoran, katakanlah endapan yang dari bawah itu ikut ke pompa dan masuk ke celah-celah ini. Yang bikin menyumbat. Baik. Di sini solusinya untuk tidak terjadi lagi hal seperti ini. Ini kan sudah parah nih. Ya. Kalau yang biasa kan yang saya lihat cuma dikotok-kotok kayak gitu ya. Ini kan sampai harus dibongkar, ya kan? Nah, apa yang harus dilakukan? Emang mobil ini berlumpur, Mas? Bisa kita lihat nggak? Asli mobilnya ada di mana asli mobilnya? Berlumpur. Mobilnya berlumpur. Kebetulan kan sebelumnya juga overheat mobilnya. Habis turun mesin. Tapi udah bersih Pak ini Pak. Oh, ini mau naik ya? Udah naik. Kita ini tahu kalau ini kotor, macet ketika pas ini setelah kita rakit starter awal pas posisi idle-nya tuh agak getar. Oh gitu. Oke, baik, paham. Jadi sebenarnya kendaraan sudah selesai dirakit, ya? Tinggal ini aja. Nah, berarti ini kan cuma pekerjaan kecil lah di antara merakit mesin ya. Benar Pak. Nah, ini kan ada di luar kok posisinya kan? Bukan apa namanya? Bukan di dalam mesin. Iya, bukan dalam mesin ya. Nah, untuk harga sendiri, kalau kita ganti ini berapa rupiah? Kalau untuk original mungkin kisaran 1 sampai 1,5 jutaan ya Pak ya. Plus minus lah. Kalau untuk yang ex Singapore atau copotan mungkin di bawah itu ya. Iya. Setengahnya mungkin saja. Baik, berarti dengan proses seperti ini kan lebih ekonomis juga ya? Iya, benar. Karena sebenarnya tidak masalah di solenoid ya. Yang paling sering rusak itu sebenarnya di mana sih? Apakah pistonnya yang baret sehingga dia tidak mau bergerak atau masalahnya di solenoid? Relatif sih Pak, tergantung ini juga si mobil kondisinya berlumpur apa enggak. Semisal enggak, mungkin yang bermasalah solenoidnya. Entah dia ini kan arus listrik ya, mungkin karena terlalu panas atau atau harnessnya, masalah harness ya? Iya, harnessnya bermasalah, mungkin bisa bikin short di area dalam kumparan sini Pak. Oke, baik. Nah, jadi Mas Ilham akan coba memasangnya dan kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi buat sobat HP dia yang sudah memiliki kendaraan di tahun berapa sih Mas? Tahun 2000-an? 2008 ke atas. 2008 ke atas ya? 2007 ke atas. 2007 ke atas ya. Yang sudah memiliki kendaraan 2007 ke atas, silakan baca lagi ini buku-buku manual ya. Buku manual, cek kendaraan Anda apakah kendaraan Anda itu sudah menggunakan teknologi yang ya semacam VVT-i, VTEC ya, atau Honda dan Mivec, atau kalau di mana? Mitsubishi ya? Iya, benar Pak. Silakan dicek. Nah, kalau sudah dicek, pastikan bahwa Anda juga harus melakukan perawatan kendaraan lebih ekstra. Ya. Baik. Oke, kita lanjut ke mobil mungkin Pak. Siap, baik. Oke, mari. Nah, bagaimana Mas Ilham? Ya, sekarang sudah dipasang nih. Ya, posisi IVT udah kita pasang ya Pak ya. Terus mobil nyala, kita scan nih Pak. Hasil scan-nya IVT, intake valve steaming. Seperti yang saya katakan tadi, untuk satuannya kan 0 derajat CA plus minus 5, bisa 0,5, bisa minus 0,5. Nah, ini normal, posisinya udah normal. Dan itu kan dilihat dari data monitor menggunakan scan autel ya. Nah, tapi kalau didengarkan dari suara mesin berarti ini sudah aman nih? Ya, sudah aman banget Pak. Ini normal, bagus banget. Sebelumnya ini satuannya ini di 12 sampai 16 derajat CA. Jauh banget.
dari kata standarnya. Jadi normalnya tadi minus ya? Ya, Minus sampai 0,5. Ya, 0 plus minus 5. Sobat HP dia, kalau ingin mendengar suara mesinnya, saya coba bantu. Di sini ada, saya gunakan mikrofon yang ada di sini. Bisa didengarkan. Ini suaranya idle-nya tidak ada apa? Berbet, tidak ada nyendat ya. Ya. Nah, tadi kan kita ngomong di depan bahwa mobil ini sudah naik, tapi Mesinnya goyang, kayak berbet, kayak berbet lah. nah tuh enak banget nih sekarang nih. Nih ada goyangnya tuh. Keren. Baik, nah ini sudah terpecahkan permasalahan di sore hari ini ya. Ya. Nah, alhamdulillah, biarpun tadi sempat dibongkar, tapi tetap masih bisa dipakai ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Jadi nggak harus mengeluarkan biaya besar lagi untuk membeli baru ya. Iya. Oke. Lebih hemat. Baik, nah bisa dikasih tips buat sobat HP dia, Mas Ilham? Rutin ganti oli aja Pak. Rutin ganti oli. Iya. Cukup itu aja. Ya. Kalau PT. untuk menggunakan oli, pastikan pakai oli SAE-nya sesuai dengan mobilnya. Kan setiap mobil siap. beda-beda nih Pak. Bisa dilihat SAE. di mana? Kalau di sini ada nggak sih? Di apa namanya? Ditempelin Pak. nggak ada ya? Area cup sini nggak ada. Kalau semisal teman-teman sobat Pedia ragu, mungkin bisa dikonsultasikan kepada Bengkel. bengkel langganan kalian. Kalau enggak, Bisa di buku manual ya? Ya. Cek buku manual ya? Ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Ilham. Ya. Saya mewakili Sobat HP dia juga menyebutkan bahwa mesinnya sudah anteng. ya bagus. Bagus. Nah, mudah-mudahan Sobat HP dia yang sudah memiliki kendaraan di atas tahun 2008 tadi ya? Ya, 2008 ke atas. ke atas lah. Pintar-pintar lah menjaga dan merawat kendaraan tersebut, karena dia sudah tidak persis sama dengan kendaraan sebelum-sebelumnya, ya kan? Nah, jadi perawatannya juga nggak bisa dibiarkan ya santai-santai gitu ya. Baik, terima kasih Mas Ilham. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.